Materi katekese 14 Juni 2026 Gereja Bethel Tabernakel Krishalum Tulungagung. Tema pendalaman Alkitab. Pada katekese minggu yang lalu, kita telah bersama-sama membahas tentang mengapa hari Minggu menjadi hari peribadatan bagi orang Kristen. Pada pembahasan itu telah disinggung juga mengenai hari Sabat. Untuk menyambung katekese minggu lalu, maka kali ini kita akan membahas tentang hari Sabat. Sebagaimana kita tahu bahwa Alkitab telah memerintahkan untuk mengingat dan mengkuduskan hari Sabat. Sebelum membahas lebih dalam mengenai perintah ini, kita akan membahas mengapa hari ketujuh disebut hari sebagai Sabat. Dalam bahasa Ibrani, hari tidak diberi nama atau sebutan khusus, kecuali hari Sabat. Bila kita melihat pada kitab Kejadian, ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, di sana dituliskan tentang urutan hari-hari yang ada. Setelah Allah menjadikan terang, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dalam bahasa Ibrani, hari itu disebut sebagai Yom Rishon. Yom berarti hari, kemudian Rishon berarti pertama. Berbeda dengan kita yang menyebut hari dengan nama, bahasa Ibrani menyebut hari dengan angka. Pada kalender kita, hari pertama adalah hari Minggu. Kemudian saat penciptaan cakrawala disebut Yom Sheni, yang berarti hari kedua. Kata ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Hari ketiga adalah Yom Selisih, artinya hari ketiga. Kemudian menjadi bahasa serapan Selasa. Hari keempat, Yom Revi'i, yang adalah hari Rabu. Kemudian Yom Chamisi, yang berarti hari kelima, yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Kemudian Yom Sisi, yang berarti hari keenam, yang adalah hari Jumat. Untuk hari Jumat, bahasa Indonesia meresap bahasa Arab, yaitu Jumu'ah, yang berarti hari berkumpul. Kemudian pada hari ketujuh, sesuai Kejadian pasal 2, di mana dituliskan, pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu ia berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kata berhenti ditulis dalam bahasa Ibrani Safat. Berbeda dengan hari-hari yang lain. Safat bukan berarti hari ketujuh, tapi Safat berarti beristirahat atau berhenti. Allah berhenti dari penciptaan dan kemudian memberkati hari itu, menjadikan hari ketujuh sangat amat spesial. Sebelum zaman Nabi Musa, tidak ada catatan pasti yang menyebut tentang nama hari ketujuh ini. Namun yang pasti adalah bahwa hari itu tidak disebutkan dalam angka dan hari itu diberkati dan dikuduskan. Penekanan kekudusan Sabat dijelaskan secara terang-terangan dalam kitab Keluaran atau pada zaman Nabi Musa. Ketika Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan membawa bangsa itu berjalan selama 40 tahun di padang gurun, selama masa itulah ada banyak ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan yang diberikan Tuhan pada bangsa Israel. Salah satu ketetapan dan perintah itu adalah mengenai Sabat. Bahkan perintah ini termasuk dalam ke-10 firman yang ditulis dalam 2 loh batu. Kata Sabat pertama kali muncul dalam Alkitab di Keluaran pasal 16 ayat 23. Dalam bahasa aslinya dituliskan Sabat. Kata ini tidak memiliki arti pasti yang dimengerti.
Sebab kata ini adalah nama yang ditetapkan Tuhan untuk menyebut hari ketujuh. Bahkan yang beranggapan bahwa Sabat adalah hari dari kata Sabat yang berarti istirahat. Namun tidak ada bukti jelas yang menyebutkan bahwa kata Sabat berasal dari kata Sabat yang berarti istirahat. Kata Sabat ini yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sabtu. Setiap hari Sabat, orang Israel dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan. Bahkan, kegiatan seperti memasak, jual beli, atau piknik juga dilarang. Jadi, Sabat bukanlah hari libur yang bisa digunakan untuk jalan-jalan atau mengadakan acara makan-makan. Sabat adalah hari yang kudus dan dikhususkan untuk Tuhan. Jadi pada Sabat, orang Israel hanya boleh beribadah dan merenungkan atau membahas Taurat Tuhan. Semua budak dan ternak juga tidak boleh bekerja. Memang kedengarannya seperti hari libur, tapi Sabat bukanlah hari libur. Sebab pada Sabat, orang-orang beristirahat dari pekerjaannya, tetapi mereka harus menjaga kekudusan dan menahan diri dari segala dosa dan nafsu kesenangan dunia. Menjadikan Sabat sebenarnya lebih berat daripada hari lainnya. Sabat adalah untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan Allah telah membebaskan mereka dari Mesir ketika zaman Musa dan mengingatkan perjalanan selama 40 tahun leluhur mereka. Ada sangat banyak sekali hal mendetail tentang Sabat yang tidak mungkin kita bahas dalam satu kali katekese. Setidaknya, melalui katekese minggu ini, kita bisa menjadi sedikit lebih tahu tentang hari Sabat Tuhan. Peraturan tentang Sabat diatur dalam Taurat dan Talmud yang dianut oleh agama Yahudi dan keturunan Yahudi. Kita adalah orang Kristen, bukan Yahudi. Jadi kita tidak wajib memelihara Sabat. Namun bagaimanapun juga, bila ada dari kita yang mau memelihara Sabat, hal itu tidak berlawanan dengan iman kekristenan. Bersyukurlah saudara-saudari, sebab kita telah dibebaskan dari hukum Taurat yang sangat berat, sehingga pada hari Minggu kita tetap bisa merayakan kebangkitan Tuhan, makan-makan, liburan, dan jalan-jalan, hal-hal yang dilarang pada hari Sabat. Syukur kepada Allah Bapa yang bersama Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus Tuhan kita, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin.